Selamat sore Bapak, bolehkah saya bertanya? Sore. Tanya apa tuh? Tanya number one. Tanya apa yang number one? Sebenarnya ini apa maksudnya? Tentang Tugas? ya Tentang apa? Mata pelajaran apa nih? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Lalu mau tanya Bapak, Ya. bagaimana Bapak tidak tahu bahasa Inggris? Lalu kamu mau tanya bagaimana? Tanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Ya. Lu pakai bahasa Inggris. Ya. Terus Bapak jawab pakai apa? Saya bisa. Bapak pakai bahasa Indonesia, tapi bagaimana Bapak mau jawab sementara Bapak tidak tahu bahasa Inggris? Bapak bisa pakai bahasa Indonesia jawab, tetapi persoalannya Bapak mengerti atau tidak. Kalau mengerti dulu baru bisa jawab. Bahasa sama saja Bapak harus mengerti bahasa Inggris baru Bapak bisa jawab. Coba tugas selaku orang tua ya Bapak harus bertanggung jawab. Coba nanti Bapak bisa jawab pasti Bapak bisa mengerti kok pertanyaan question untuk Bapak. Silakan. Number one. Where you have worked before? Di mana? Coba sekali lagi. Number one. Where you have worked before? Oh, di mana Anda telah bekerja sebelumnya? Sebelumnya pernah saya bekerja itu mengantar koran itu lebih dari 1 tahun. Itu sebelum 2004 itu saya sudah bekerja di koran Siwa 5 Maluku, dan 2007 itu saya dipercayakan oleh redaksi Metro Maluku untuk menjadi jurnalis, di mana perwakilan di Maluku Tenggara itu adalah Bapak. Begitu Nyong. Number two. What happens if you are no longer work? What happened? What happens if you are no longer work? Apa yang terjadi jika Anda tidak lagi bekerja? Iya betul, saya tidak bekerja lagi. 2007 itu, setelah itu di jurnalis saya bekerja 1 tahun di Metro Maluku. Setelah itu saya tidak bekerja, tetapi tentu ketika tidak bekerja lagi ada berbagai kebutuhan yang memang tidak bisa terpenuhi karena memang tidak bekerja lagi, sehingga tentu kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi karena saya tidak bekerja lagi. Gitu. Number three. How is the mother management that you've been treated to with daily needs? Bagaimana pengelolaan uang yang telah Anda coba penuhi untuk kebutuhan hidup? Nah, ketika tidak bekerja lagi, maka sebagai orang beriman yang punya Tuhan, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa ketika tidak bekerja lalu tidak pernah dapat uang, tidak pernah dapat berkat, itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa sesungguhnya walaupun tidak kerja tetapi berkat tetap ada, sekalipun itu dia kecil tetapi harus diakui bahwa berkat tetap ada saja. Tuhan tetap menyediakan. Number four. What is the most difficult time that ever is spent? Ya, ketika sudah tidak bekerja kan tentu banyak kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Tapi ada masa, ada saat yang memang tentu ada
tingkat kesulitannya jauh lebih besar, dan bagaimana menghadapi kesulitan itu. Contoh, saat adik kalian itu juga lahir, saat penantian untuk dia lahir, dan hingga pada waktu dia lahir itu memang tidak ada uang, karena memang akibat sudah tidak bekerja, dan ketika dia lakukan upaya untuk mendapatkan pekerjaan tapi belum juga berhasil. Tetapi di antara dibilang bahwa saat itu walaupun tidak bekerja dan menghasilkan uang, tetapi saya punya Tuhan, kita semua punya Tuhan, bahwa berkat Tuhan sediakan, sehingga pada saat dalam kesulitan itu ada berkat masuk lewat kehendak Tuhan, dan berkat itu kemudian bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Seperti itu. Apalagi Number 5. What do you do to survive? what What do you do to survive? apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup? Ya, Tentu tidak boleh malas. Untuk bertahan hidup kan harus melakukan sesuatu. Tidak hanya bekerja untuk hari dapat duit, tapi apa saja yang bisa kita lakukan, ya harus kita lakukan. Walaupun itu tidak mendatangkan uang, tapi dia bisa mendatangkan hal yang lain dan itu berguna, maka kita harus lakukan. Sepanjang itu adalah berkat Tuhan menghendaki, maka kita harus lakukan. Number six. Number 6. What is the thing that you remember the most from your children? Apa yang diingatnya dari masa kecil? Nah, kalau dari masa kecil tentu banyak sih, tapi satu saja yang Bapak mau bilang, bahwa enaknya juga kalau tinggal di kampung, dan pada saat itu teknologi belum secanggih seperti sekarang. Tapi ada hal yang memang sangat indah sekali di saat itu dan kita tinggal di kampung. Contoh, mau pancing, makan ikan, ya pergi ke laut dan pergi, ya kadang-kadang curi kesempatan orang tua tidak ada di rumah, kita lalu kemudian diajak teman, lalu ambil alat pancing, perahu, dayung, lalu kita pergi ke laut lalu mancing. Nah, awal mula itu orang tua larang sih kalau ketemu itu larang, tapi lama kelamaan orang tua juga jadi senang ketika kita pergi pancing, lalu kemudian pulang kita bawanya ikan. Selain itu juga mau pingin makan kelapa muda, kita tidak perlu mengeluarkan uang, yang penting kau panjat kelapa, ya, kita pergi ke dusun, panjat kelapa, kita bisa makan kelapa muda sekuat-kuat kita mampu untuk kita makan, seperti itu. Number 7. What are the activities that my father enjoyed before in school? Ya, yang membuat saya merasa senang bahwa ketika masuk usia remaja, sudah sekolah di sekolah menengah pertama dan menengah atas SMA, itu saat itu dari SMP Bapak sudah tinggal dengan keluarga, tinggal dengan orang, dan bukan lagi tinggal dengan orang tua. Ada hikmat ketika kita tinggal dengan orang, di sana kita belajar,
Dan sekarang Bapak bisa tahu banyak hal untuk kerja itu karena akibat tinggal dengan orang. Kita dididik tidak hanya disiplin, tapi kita dididik hidup mandiri, kita dididik untuk tidak berhidup bebas, dan kita dididik untuk tahu kerja. Mulai dari masak, menyimpan, pancing, berkebun, ya itu karena kita tinggal dengan orang. Dan ketika kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, itu bukan hal yang baru, gitu. Number 8. What do you remember most from your nice year? Ya, seperti tadi yang saya bilang, tentu masa lalu ini banyak hal. Pada satu ketika masa remaja dulu, seingat Bapak pernah ada perusahaan yang menangani proyek jalan di Kebesar. Waktu itu penggusuran jalan, dan titik pengerjaannya itu dengan bertempat di kampung di Tamengil. Dan mereka orang proyek yang pengerjaan proyek ini, mereka tinggal di situ. Dan dari hari ke hari semakin akrab. Suatu ketika Bapak berharap bahwa itu harus punya muda di kampung, remaja di kampung yang punya minat bola kaki, harus punya lapangan bola. Nah, suatu saat Bapak kemudian minta kepada orang yang kerja jalan, bisa atau tidak bantu kami anak-anak remaja pemuda di sini untuk gusur kami punya lapangan bola. Akhirnya mereka sanggupi dan mereka gusur di pinggiran rumah-rumah di kampung. Akhirnya jadilah lapangan bola yang sekarang sudah tidak terlihat karena sudah ditumbuhi rumput dan tidak terurus. Tapi kita pernah merasakan itu kenangan. Number 8. What does Dad remember most about his mother's father? Ya, tentu Bapak ini senang bahwa nenek itu begitu sayang Bapak, karena dari adik kakak Bapak itu Bapak yang bungsu. Nah, orang tua dulu itu biasanya kasih sayang itu akan ada di yang bungsu. Nah, Oli, Silvo masih sempat ketemu dengan Nini sebelum Nini meninggal. Bahwa Nini lebih banyak punya waktu ada di Katong. Ketika Katong minta Nini datang atau ke tanpa diminta juga Nini tinggal di kampung, tapi begitu sayang ingat cucu-cucu, nah, Nini datang. Nah, itu bukan karena ada Puli dan Silvo saja, tapi jauh sebelumnya kan memang begitu sayang. Nah, Nenek kemana-mana ya ini minta Bapak untuk sama-sama berteman Nenek untuk pergi kemana-mana. Gitu. Number 10. What Dad remember most about grandfather? Ya, kalau yang diingat tentang kakek, kalau pergi melaut, kakek itu napasnya, kalau menyelam napasnya sangat napasnya panjang, sehingga punya kemampuan untuk bisa menyelam sampai di laut yang dalam, dan punya kemampuan untuk bisa melihat ikan, sehingga begitu banyak hasil tangkapan, hasil melaut. Dan enak kalau pergi melaut sama-sama dengan kakek. Lautan yang luas, terumbu karang yang masih asli, ikan pun masih banyak, kita bisa melihat ikan di bawah laut itu contoh-contoh. Malah sekarang pun kalau sewaktu-waktu kalau ke kampung ada perahu, ya
Kita ke laut, kita lihat terumbu karang di kampung itu seperti apa, ikan-ikannya, biota-biota laut yang lainnya, sungguh sangat membanggakan. Number 11. If grandfather and mother have hunger for my father and me, and according to my father what every word they give. Banyak juga kau punya soalnya. Tentu ada sesuatu yang Bapak mau bilang. Yang biasa kakek dan nenek saat biasa memberikan nasihat bahwa wajah kita ini ketika Tuhan sudah ciptakan dan kita lahir ke dunia ini, wajah kita ini sudah yang hari ini kita lihat adalah misalnya hidung tinggi, wajah kita itu bulat, atau pipi kita itu dagu kita panjang, kecil, tapi juga dibanding orang lain dagunya besar, matanya kecil, kulitnya putih, sementara kita kulitnya hitam, rambutnya kita rambut keriting, orang lain rambutnya lurus. Nah tentu itu tidak bisa dirubah, tapi sekarang rambut orang punya rambut itu masih bisa dirubah, bisa kasih lurus. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita rubah 1 hari 1000 kali pun bisa. Itu hati kita. Ketemu hati ini 1 hari ketemu rubah 1000 kali pun bisa. Ketika ketemu buat salah lalu Bapak buat salah, lalu kalau kakek nenek tegur, nasihat, ingatan, rupa wajahmu itu tidak bisa dirubah lagi. Yang Tuhan bikin itu sudah. Tapi hatimu itu hari ini bisa rubah 1000 kali pun bisa. Artinya bahwa ketika kita dinasihati, kita sudah ditegur, maka harus kita rubah. Perilaku sikap kita harus rubah. Ini terbawa dari orang tua dan diturunkan ke kakak dan nenek, lalu kemudian diteruskan ke bapak dan mama. Dan sekarang bapak dan mama juga ketika melihat poli dan adik-adik kalau punya kelakuan sikap yang memang salah, ditegur, dinasihati, tidak hanya sekedar masuk dari telinga kanan dan tembus ke kiri, tetapi harus disimpan, dan tidak hanya disimpan, tetapi harus dirubah, harus diperbaiki, harus dilaksanakan apa yang dinasihati. Itu mencerminkan anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut Tuhan. Begitu. Masih ada lagi? Ya? Ada. Cukup. Salam Ibu Guru ya. Thank you.